Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayahanda yang mulia, Bapak Pembina Tunggal Jamiatul Islamiyah, orang tua kita bersama yang amat kita cintai dan selalu kita rindukan, yang dimuliakan Buya Dr. Andus Haji Basronuddin selaku pimpinan musyawarah pengajian pada malam hari ini, yang terhormat Bapak Aibda Pon Aihulan Anas, serta bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, wabil khusus kaum Jamiatul Islamiyah yang terhormat. Kita banyak bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan anugerahnya kita masih diberikan kesempatan, kekuatan. Dengan itu kita dapat hadir dalam rangka musyawarah pengajian setiap malam Rabu. Salawat dan salam kita persembahkan kehadapan imam ikutan kita, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman kegelapan menuju yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, izinkanlah kami selaku pimpinan acara akan membacakan susunan tata tertib acara musyawarah pengajian pada malam hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan dengan pembacaan Ummul Quran yang akan dipimpin oleh yang dimuliakan Buya Dr. Andus Haji Basronuddin. Acara yang kedua, mukadimah pengajian yang akan disampaikan oleh. Acara yang kedua, ruang tanya jawab. Acara yang ketiga, musyawarah pengajian yang akan dipimpin langsung oleh yang terhormat yang dimuliakan Buya Dr. Andus Haji Basronuddin. Acara yang keempat, doa penutup. Baiklah, kita masuki acara yang pertama, pembukaan dengan pembacaan Ummul Quran yang akan dipimpin oleh yang dimuliakan Buya Dr. Andus Haji Basronuddin. Kepada Buya kami persilakan dengan segala hormat. Ruang tanya jawab. Untuk yang pertama kami minta kepada Bapak Aibda Pol Aihulan Anas. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda yang mulia, Bapak Pembina Tunggal Jamiatul Islamiyah, orang tua kita bersama yang selalu kita cintai dan selalu kita rindukan, yang dimuliakan Buya Dr. Andus Haji Basronuddin selaku pimpinan musyawarah kita pada malam hari ini, yang dimuliakan bapak-bapak, ibu-ibu, besar tidak kami sebutkan gelar, tidak kami sebutkan nama, kami ikut saja kaum muslimin muslimah, wabil khusus kaum Jamiatul Islamiyah yang terhormat. Kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan anugerahnya masih berada pada diri kita, sehingga pada saat sekarang ini kita diberikan kesempatan untuk hadir mengikuti acara musyawarah pengajian seperti mana biasanya. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan imam ikutan kita, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan menuju terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan waktu imam, saya langsung saja dengan pertanyaan saya.
Adapun pertanyaan saya yang pertama saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ingin saya tanyakan di sini, apa maksud setiap umat itu mempunyai kiblatnya yang dia menghadap kepadanya? Adapun pertanyaan kami yang kedua saya ambil dari surat Al-Fat ayat 10 yang berbunyi, yang artinya bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Mohon Buya jelaskan keterangan dari surat tersebut. Siapa yang berjanji kepada Muhammad, sesungguhnya dia berjanji kepada Allah. Apa maksud dan tujuan dari ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda yang mulia Bapak Pembina Tunggal Jamiah Islamiyah, orang tua kita bersama yang sama-sama kita cintai, yang selalu kita ingat, yang dimuliakan Buya Dr. Anus Haji Basrumuddin selaku pemimpin musyawarah kita pada malam hari ini. Seterusnya, besar tidak saya sebutkan gelar, kecil tidak disebutkan nama, terhimpun kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, khususnya kaum jamaah bersama yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya pada saat ini kita masih diberinya kesehatan dan kekuatan. Dengan itu kita dapat berkunjung datang ke tempat rumah Buya dalam rangka melaksanakan tanya jawab seperti mana biasanya. Kemudian salat dan salam kita persembahkan kepada imam ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW, karena beliau telah membawakan kita dari kegelapan kepada yang terang benerang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, seperti mana biasanya kita melaksanakan acara wiridan, artinya kita mengingatkan kembali apa-apa yang telah kita terima, baik mendengar langsung dari ayahanda maupun dari para awliya enam perkara. Pertama, siapa yang menyembah? Yakni dirinya sendiri pada kita. Kita tahu bahwa dirinya sendiri itu yang mana diri yang terbaik, yang mana diri yang terjadi. Kita baru kita bisa melaksanakan persembahan karena diri yang sendiri. Kemudian apa yang disembah? Yakni zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat, mana zat? Tidak percaya dengan sifatnya. Mana itu sifat? Itulah yang kita sembah. Apa yang dipersembahkan yakni zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang dipersembahkan yakni rukun sembahyang yang 13. Mungkin kita sudah tahu
tahu rukun sembahyang 13 yang kita persembahkan mulai dari niat sampai dengan tertib. Kemudian yang keempat, di mana tempat mempersembahkan, yakni di tempat yang tidak mensyarikati Allah. Yang mensyarikati tidak, yang tempat yang tidak mensyarikati Allah itu di mana? Di saat kita melaksanakan persembahan, apakah di rumah yang dikatakan tempat yang tidak mensyarikati Allah, atau secara hakikat tempat yang tidak mensyarikati Allah. Kemudian yang kelima, bila mana waktu mempersembahkan, yakni bila masuk waktu yang 5 seperti zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi kalau kita ingin melaksanakan bila mana waktu mempersembahkan, kalau masuk waktu yang 5 itu yang kelima. Kemudian yang keenam, bila mana kemana kembalinya sembah, yakni kepada wujud Allah yang qadim lagi baku. Mana itu yang wujud, mana yang baku. Mohon juga penjelasan dari Buya tentang sehingga kita melaksanakan persembahan, kita melaksanakan sholat untuk mendapat khusyuk dan kesempurnaan di dalam sholat. Karena memang sholat itu adalah kunci segala-galanya. Apabila ditolak sholat kita, tentunya ditolak amal ibadah kita. Kalau sholatnya kita diterima, maka diterimalah segala amal dan perbuatan kita yang kita lakukan di atas dunia. Kemudian sesuai juga ayat yang disampaikan oleh pertanyaan yang terdahulu tentang di mana saja kamu berada, hadapkanlah mukamu ke Baitullah. Di mana saja kamu berada, hadapkanlah mukamu ke Baitullah. Jadi di saat kita berada, apakah itu di sawah atau di kantor atau di rumah, atau apakah sama di dalam sholat, tujuannya di mana saja kamu berada itu, apakah setelah sholat, apakah di dalam sholat, ya, itu baina qulubil mu'minin wa aujabal ijtihad wa harrama tabarruqa fi kitabil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda yang mulia, Bapak Pembina Tunggal Jamiat Islamiyah, orang tua kita bersama, tentunya selalu kita rindukan dan selalu kita ingat. Yang dimuliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin, wabil khusus kaum Jamiatul Islamiyah yang karena masuk dalam tubuh dia dikatakan ditasdik di dalam hati. Kemudian karena dia mau menyembah, maka dia mesti mengucap apa yang diyakini di dalam hati. Setelah diucap, ternyata wajib dikerjakan. Itu pun sudah ada ketentuan-ketentuan daripada Allah, terutama tiangnya agama
karena kaji kita ini lajai perjalanan begini, marilah saya langsung memimpin doa kita kepada Allah dan Rasul. Di samping itu, bolehlah kita berniat apa ya. Terima kasih kita sampaikan kepada yang dimuliakan Buya Dr. Andes Haji Basiruddin yang telah memimpin musyawarah pengajian sekaligus memimpin bacaan doa. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari.